Iya tadi jujur ini grogi karena tadi masuk diiringi musik sudah kayak pemain Smackdown saya ini. Tahu begitu tadi saya pakai boxer saya biar kayak John Cena. Nah, lain kali pemusik kalau iringi saya pakai lagunya John Cena. Tahu lagunya John Cena? Ayo tiang titiritin titiritin es krim titirit. Ya, suasana stand up di depan teman-teman ini lebih enak daripada stand up di Zoom, teman-teman. Sumpah. Jadi saya pernah punya pengalaman, ini kegiatan kedua PBSI Pasar Wajo, kegiatan Kemah Sastra, tepuk tangan untuk Kemah Sastra. Ya, jadi sebelumnya ini ada kegiatan kuliah umum PBSI. Saya disuruh stand up lewat Zoom, teman-teman. Iya. Dan itu kayak masa yang paling buruk dalam hidupku, sumpah. Iya, jadi bagaimana perasaannya kamu orang masih stand up, tiba-tiba mau buka pintu kamar. Dia nonton kalian gitu, iya Allah. Di situ saya ingin balas dendam gitu karena saya sudah kode untuk pergi kode, tapi dia tidak mau, tetap nonton ini. Kenapa anakku ini kasihan? Akhirnya saya buat materinya itu begini. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Karena anak kedua dari 3 bersaudara secara biologis, saya itu 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Karena bapak saya punya 3 istri, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Rencana itu untuk singgung orang tua, singgung mamaku, balas dendam begitu. Tapi tidak tahu Allah kasih saya azab, blank materiku hilang. Malu sumpah ya Allah. Banyaknya cewek-cewek cantik, harusnya situ saya tampil lebih baik. Tapi gara-gara itu Allah kasih azab, situ saya sadar bahwa ternyata kita ini tidak boleh durhaka sama orang tua. Pelajaran. Tadi baru opening, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lupa pantun. Ikan hiu makan tomat. Bodoh amat pokoknya. Iya, kemarin saya pantun tidak lucu. Sekarang tidak usah pantun supaya lucu. Tapi tidak lucu juga. Jadi materi hari ini teman-teman, saya mau bahas tentang diriku sendiri. Saya itu siapa, tinggal di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Bercanda. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, nama saya itu Harnas Muhammad. Saya lahir di Kendari tanggal 23 Juli 1997. Ya, jadi usia saya sekarang sudah 23 lebih. Ya, jadi walaupun 23 tapi banyak orang yang bilang kalau muka saya itu kelihatan tuh. Kelihatan. Nah. Serius banyak yang bilang kelihatan lebih muda. Iya, 23 tapi muka masih kayak 17 tahun gitu. Iya, karena teman-teman saya itu mukanya tua-tua semua, demi Allah. Tua-tua semua. Padahal ada yang baru 20 tahun, 19 tahun, tua-tua. Setelah saya selidiki, ternyata mereka itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tapi di rahim 11 tahun. Jadi mereka tua dari rahim. Mana Bang Sirwan, alhamdulillah lucu ya Allah. Bang Sirwan, lucu saya Bang. Sampai di mana tadi? Iya, teman-teman saya itu tua-tua semua, tapi ada yang sudah tua, jelek, hitam, botak, pendek, masih suka hina orang gitu. Iya, dia sudah hitam, jelek, pendek, sudah kayak pion catur kalau makan dia begini. Dia masih bilang kan orang, hitam. Iya Allah, tolong kau berkaca kasihan. Iya, saya biar juga kita hitam, tapi jangan kau panggil kita hitam. Bercermin, coba bercermin ya Allah. Hanya sialnya dia itu fuckboy. Ih, bayangkan dan temanmu hitam, jelek, bukan jelek. Kalau orang yang bilang tidak ada orang jelek di dunia ini tuh bohong itu. Kalau kamu orang lihat dia sumpah jelek, sumpah. Tidak sholat, tidak baik sama orang tua, memang bukannya jelek. Ini memang marah, ini lampiaskan kemarahan sama dia. Tapi pacarnya banyak gitu. Pacarnya 3. Orang kayak begitu dapat pacar 1 saja itu sudah alhamdulillah. Ini pacarnya 3. Ih, fitnah dajjal, sumpah fitnah dajjal. Ih. Kita yang agak mendingan tuh, kayak tersinggung gitu. Anas, ada pacarmu? Ih, tidak ada. Ih, kasihan nih. Laki-laki macam apa kamu? Laki-laki macam apa? Tidak punya pacar dibilang laki-laki macam apa? Padahal dia jelek gitu emang, tapi pacarnya 3. Saya berguru sama dia besok. Sampai di mana tadi? Saya anak kedua. Iya, jadi saya jujur teman-teman, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Iya, 3 bersaudara, tapi bapak saya istrinya 1 Ji. Tadi itu hanya bercanda. Itu hanya materi bohong sebenarnya. Materi bohong untuk singgung orang tua.
Nah. Serius. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Memang secara biologi saya 5 bersaudara. Memang bapak saya 3 kali menikah. Saya sempat tanya itu sama bapakku, Pak, kenapa bapak punya 3 istri? Dia bilang saya dengan bijak, nah, laki-laki itu calon imam. Imam yang baik banyak makmumnya. Semangat buat laki-laki. Makmumnya banyak. Dari imam aku, pas mau aku dia bilang, bapakku dia bilang begitu, laki-laki itu calon imam yang baik banyak makmumnya. Bapakku dari belakang dah hantamkan pakai sejadah. Al-Fatihah aku tidak hafal, baru aku bilang, iya serius. Sholat jarang tapi sunnah Rasul dia. Makanya saya datang ke sini tuh. Datang ke sini sebenarnya untuk menyempurnakan sunnah Rasulnya bapakku. Mungkin kakak yang di sebelah sini mau jadi istri keempatnya bapakku. Oh? Dan kalau tidak mau jadi anak mantunya bapakku sama saya saja. Ya, jadi teman-teman, saya anak kedua dari 3 bersaudara, itu yang tidak yang secara biologis. Jadi anak kedua dari 3 bersaudara itu tidak enak. Kalau tidak percaya tanya Bang Ridwan. Bang Ridwan juga dia anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi jadi anak kedua dari 3 bersaudara, yang 3 saudaranya itu laki-laki semua. Terus badannya hampir sama besar. Itu neraka di dunia itu, sumpah. Itu kayak moto hidup di keluargamu itu akan berbeda. Barangmu, barangnya mereka. Barangnya mereka ya barangnya mereka. Jadi kita jadi budak kita ini. Kayak kalau orang tua dia suruh kakak, yang kakak dia suruh kita mau suruh adik, dia anak terakhir. Jadi tersiksa kita jadi anak kedua. Makanya buat ibu-ibu yang sempat datang ini, yang sempat nonton, kalau ada yang punya anak 3, tolong perlakukan anak keduanya itu dengan adil. Karena saya pernah dapat pengalaman yang cukup buruk saat jadi anak kedua itu. Waktu masih SD saya ingat jelas. Itu kita masih tinggal di Bau-Bau, teman-teman, masih tinggal di Bau-Bau. Terus mamaku hari Minggu pulang dari Pasar Romeo, masih tinggal di Bau-Bau. Pulang dari Pasar Romeo, dia bawa mohon maaf, dia bawa pulang celana kolor. Dia bawa pulang celana kolor yang RB. Dia bawa pulang di rumah. Terus dia panggil, Danis, coba cek dulu itu celana dalam yang baru. Padahal RB ini. Adekku yang disuruh, tapi saya yang periksa. Saya periksa cuma 2. Padahal celana kolor ini cuma 2. Sudah jelas siapa yang pakai. Pasti adekku sama bapakku. Nah, sama kakakku yang satu. Akhirnya saya menghukum diri hari Senin. Ini true story, teman-teman, kelas 3 SD. Hari Senin saya pergi sekolah, pergi saja gitu. Tidak usah pakai celana itu. Tidak usah. Biarkan saja. Iya, tidak usah pakai segitiga berdaki itu, tidak usah. Sumpah tidak usah, betul. Saya pernah upacara. Pulang upacara saya pergi ke WC, buang air besar. Sialnya masa depanku terkait di ujungnya resleting. Ih, sumpah, ini true story teman-teman. Iya. Saya ingat dulu ada guru PPL dari Universitas Muhammadiyah Buton. Dia laki-laki tapi tomboy. Agak gini, agak begini. Dia yang urus itu, teman-teman. Ih, bayangkan kabaran pergaulan bebas macam apa yang kalian rasakan gitu. Saya masih umur kelas 3 SD sudah dipegang sama om-om. Demi Allah. Jadi rusak memang masa lalu dulu, teman-teman. Jadi ini saya kasih teori buat teman-teman kalau dapat hal seperti itu dong. Jadi jangan dikasih turun kalau dia tak kancing, langsung cigi. Apakah? Apa kalau bahasa sini yang begitu cigi. Saya dikasih begitu. Ih, kayak sunat 2 kali saya. Ih, jadi pas selesai itu saya pulang, saya lihat kayak casing baru dia. Casing baru. Ya teman-teman. Stand up jam 10, ya Allah. Ya tapi bicara stand up ini saya ingat Bang Sirwan, teman-teman. Iya. Ada yang tahu Bang Sirwan? Ini buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum tahu, mana orangnya? Ada di situ tuh yang pendek, kecil, kelak banget sih. Dia pernah roasting Pak Topan. Mohon maaf ini Pak Topan, saya sedikit sebut namanya Bapak. Ada Pak Topan tadi yang ganteng yang main bass di sini. Dia bilang kan Pak Topan katanya pendek. Ya Allah. Tidak Pak, saya kurang setuju dengan itu Pak. Bapak bukan pendek, hanya kurang tinggi saja Pak. Serius Pak. Pak Topan itu lebih tinggi daripada sepatu lumpur di rumahku. Pak, kok aman Pak? Ya tapi serius, sepatu lumpur di rumahku itu besar sekali, tinggi segini. Kalau Pak Topan yang pakai itu kayak celana jeans dia. Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf ini Pak. Pak, demi lucu Pak, ya Allah. Pak, tolonglah Pak. Pak, demi lucu Pak.
Iya, tapi saya bangga sama Pak Topan karena Pak Topan itu menurut saya orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena Pak Topan punya istri yang cantik, menjilat, yang cantik, tinggi, manis, ya Allah, sempurna sekali. Tapi tidak mahal, yang mahal itu surya. Sempurna tidak. Tidak bunda, tidak bunda. Di sana bunda. Iya, tapi menurut saya Pak Topan sama istrinya itu kayak pasangan serasi. Ibarat jari itu kayak inilah. Ini jari. Oh, jangan salah arti kalian. Pak Topan yang ini, istrinya yang ini. Tapi jangan salah arti. Yang jari kelingking itu kan biasanya menandakan apa ya? Mau tolong diri, tapi nah istrinya kan jari manis ya, memang istrinya kan tinggi, manis. Pak Topan jari kelingking. Maksudnya jari kelingking kan menandakan sebuah janji. Pak Topan juga begitu, orangnya bertanggung jawab kepada istrinya. Selamat ya Allah. Tapi jujur teman-teman, saya bingung ini kenapa teman-teman bau-bau kalau ada acara begini pasti dia suruh saya stand up. Padahal saya ini multi talenta teman-teman. Multi talenta. Saya ini memang anak PBSI asli. Semua sini saya bisa. Saya saja lahir ini otodidak saja, Pak. Saya lahir itu mamaku udah gentut saya keluar. Nah, tidak. Tapi memang saya ini multi talenta teman-teman. Bisa stand up, bisa drama itu bisa. Drama itu kan identik dengan pura-pura. Ini saja saya masih pura-pura bahagia melihat dia bersamanya. Apa seni stand up sudah, drama, terus seni musik. Mana alat musik? Nggak usah, saya bisa. Bismillah. Bisa. Seni apa lagi? Seni tari, mana anak tari? Cupu kali ya. Bisa, saya basic ada anak dance tadi, saya juga bisa, Pak. Bisa, memang anak dance asli nih. Bisa, Pak, jadi kontribusi di PBSI bisa, Pak. Apalagi puisi bisa, Pak, sedikit. Tapi saya sedikit klarifikasi teman-teman ini sekalian penutup. Jadi teman-teman yang dari Pasar Wajo itu memang bawakan puisi yang tidak yang dibuat sendiri karena kami bukan basic puisi, teman-teman. Ini sekalian saya sampaikan sesuatu untuk teman-teman Pasar Wajo. Teman-teman yang dari Pasar Wajo ini harusnya diberikan apresiasi. Tepuk tangan buat teman-teman Pasar Wajo. Love you guys. Ya, tepuk tangan juga buat teman-teman bau-bau. Cukup, itu saja. Jadi memang mereka harus bawa puisi yang belum pernah dibacakan karena memang basicnya mereka bukan puisi. Mereka itu basicnya latihannya drama. H-3 drama bubar. Kita latihan puisi. Sengaja puisi yang dibuat supaya teman-teman yang nilai tidak bisa bandingkan dengan pembaca yang lain. Kalau bawa puisi yang sudah terkenal bisa dibandingkan gitu ya. Jadi itu alasannya. Jadi terakhir ini teman-teman, saya mau bacakan puisi buat kita semua, terutama buat Kota Bau-Bau. Ini spesial buat apa ini, Bang? Mana ini, Bang? Sanda. Biar lucu. Tidak ada yang di Pasar Wajo ini, tidak ada. Jemuran saya. Peristiwa macam apa yang buat teriakan-teriakan ketakutan memecah sunyinya malam? Teriakan macam apa yang buat darah-darah suci tak berdosa menetes di ujung mata para? Darah dibayar dengan darah, luka dibayar dengan luka, nyawa dibayar dengan nyawa. Salah, itu salah. Kawan, satu akan tetap menjadi satu, bukan karena dua. Satu akan tetap jadi satu, bukan karena tiga. Satu akan tetap jadi satu, bukan karena empat, karena lima. Kita adalah bau-bau, bukan sekedar tanah. Kita adalah bau-bau, bukan sekedar kota. Kita
adalah bau-bau, bukan sekedar nama, bukan sebatas nirwana sampai ujung ke Kaluguna, bukan sebatas Palatiga sampai Pulau Puma. Jadi tolong stop buat dosa di ujung Senjah Pantai Lakewa, stop buat dosa di tanah Patung Naga, stop saling tumpah darah. Kalau ada masalah, mari kita duduk bersila. Kalau ada selisih, mari diskusi, cari solusi. Jangan ambil parang lalu perang, ambil batu terus baku adu ilmu, ambil pisau bikin kacau. Kawan, kita adalah saudara yang lahir dari rahim ibu yang berbeda. Kita adalah keluarga yang besar dari ASI budaya yang sama. Jadi mari tunjukkan pada penikmat-penikmat media bahwa kita adalah bau-bau. Stop baku bunuh. Kita bersatu. Kita tetap satu. Boli Mukaro semono melupu. Pasar Wajo. Bau-bau 30 Oktober 2020. Harnas Muhammad.